Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali pembelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Teman-teman, coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar ini menunjukkan kondisi rumah yang kotor dan sangat berantakan. Bisa teman-teman lihat, ada baju kotor di mana-mana. Kemudian piring kotor, ada gelas kotor, serta buku dan sampah yang berserakan di mana-mana. Nah, teman-teman, gambar ini menunjukkan bahwa jika kita malas untuk membersihkan rumah, maka yang terjadi seperti ini. Suasana rumah menjadi kotor dan tidak nyaman untuk ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya yang hinggap. Nah, pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk, teman-teman. Apakah teman-teman senang tinggal di rumah yang seperti ini? Siapa yang senang jika rumahnya seperti ini? Jangan ya teman-teman, jangan senang jika rumahnya seperti ini, karena pasti akan membuat teman-teman tidak nyaman dan menjadi sarang penyakit. Sekarang pada halaman 17, coba teman-teman amati berbagai gambar yang ada di halaman tersebut. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Tahu tidak kebiasaan baik apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan? Nah, kebiasaan yang baik tentu akan membuat rumah teman-teman, rumah kita semua menjadi bersih dan sehat. Sekarang teman-teman beri tanda checklist pada gambar yang menunjukkan kebiasaan baik. Kemudian beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan kebiasaan yang tidak baik. Jadi checklist untuk kebiasaan yang baik dan silang untuk kebiasaan yang tidak baik ya teman-teman. Kemudian pada halaman 18 dan 19 teman-teman ditugaskan untuk menyusun ungkapan berikut menjadi ungkapan petunjuk. Jadi pada halaman 18 dan 19 nomor 1 sampai nomor 5 ada kata-kata yang terdapat di dalam kotak. Nah, kata-kata ini masih kata-kata yang tidak beraturan teman-teman. Tugas teman-teman susun kata-kata ini menjadi kata-kata beraturan yang akan menjadi sebuah ungkapan petunjuk. Nah, kalau di sini contohnya ada kata sampah, kemudian tempatnya, lalu pada, dan terakhir buanglah. Nah, kata-kata ini kalau disusun menjadi ungkapan petunjuk, maka seperti apa ya kalimatnya teman-teman? Ada kata sampah, tempatnya, pada, buanglah. Berarti kalau sampah harus dibuang pada tempatnya. Berarti kata-katanya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini menjadi ungkapan petunjuk teman-teman. Untuk nomor 1 sampai nomor 5 silahkan teman-teman susun ya. Boleh dibantu oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah teman-teman. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung,
ibu bertanya kepada Dayu. Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring. Tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam. Dayu pun menjawab, "Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya." Piring yang digunakan ada 35. Piring ibu ada 24. Kemudian ibu berkata lagi, "Coba tentukan berapa piring pinjaman." Kemudian Dayu menjawab, "Dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu." Ibu pun berkata, "Benar sekali, Dayu." Sekarang kita akan mencari jawaban dari pertanyaan ibu. Kita akan menggunakan balok bersusun seperti yang sudah kita pelajari pada tema 5. Nah, banyaknya piring, tadi ada 35 piring yang digunakan. Nah, piring-piring ini kita ibaratkan seperti balok ya teman-teman, balok-balok yang bersusun. Karena ada 35, maka kita gunakan 3 susunan balok. Karena satu balok bersusun atau satu menara terdiri dari berapa balok satuan? Terdiri dari 10 balok satuan. Betul sekali. Nah, di sini ada 3, berarti menjadi 30. Kemudian sisa 5-nya digambarkan dengan 5 balok satuan. Jadi total baloknya sudah ada 35. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah piring yang dimiliki oleh ibu. Jumlahnya ada 24. Maka balok tadi yang sudah ada 35 kita kurangkan dengan jumlah piringnya ibu, yaitu 24. Untuk balok yang akan kita kurangi, caranya kita beri tanda silang pada balok tersebut. Karena ini ada 24 piring, maka kita silang sebanyak 24. Nah, 2 karena puluhan, maka kita silangnya yang menara ya teman-teman. Jadi, kita silang 2 menaranya. Kemudian, yang 4 karena satuan, maka kita silang lagi balok-balok yang satuannya. Ya, jadi 4 balok satuan kita silang. Nah, sekarang kita lihat yang tersisa. Yang tersisa yaitu yang tidak diberi tanda silang. Nah, yang tersisa ada 1 menara ya dan 1 balok satuan. Berarti kalau 1 menara itu sama dengan 10. Maka penjumlahannya menjadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Ya, jadi 11 piring merupakan piring yang ibu pinjam dari tetangga. Nah, untuk perhitungan tadi, jika dituliskan dalam kalimat matematika, akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada layar. Pertama, kita jabarkan dulu menjadi puluhan dan satuan. Nah, di sini ada yang pertama, 35. 35 itu sama dengan 3 puluhan ditambah 5 satuan. Jadi yang depan puluhan dan yang belakang merupakan satuan ya teman-teman. Kemudian 24 sama dengan 2 puluhan ditambah 4 satuan. Nah, terus kita kurangkan kedua bilangan ini. Yang pertama kita kurangkan dari belakang ya teman-teman, dari satuannya terlebih dahulu, yaitu 5 satuan dikurang 4 satuan. Ayo, 5 dikurang 4 menjadi 1 satuan. Kemudian 3 puluhan dikurang 2 puluhan, maka hasilnya menjadi 1 puluhan. Betul sekali, jadi 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Teman-teman tinggal tuliskan saja angkanya. Jadi tadi angkanya kalau puluhan ada 1, satuan ada 1, maka dituliskan menjadi 11.
Nah, sekarang bagaimana menghitung 28 dikurang 12? Jika menggunakan gambar susunan balok dan balok satuan seperti yang ada pada layar, maka teman-teman tinggal beri tanda silang pada balok yang akan dikurangi. Kalau di sini dikurangi 12, maka teman-teman silang pada 1 menara dan 2 balok satuan. Maka akan ditemukan hasilnya. Sekarang, jika menggunakan penulisan kalimat matematika, hasilnya akan seperti ini. 28 kita jabarkan dulu menjadi 20-an ditambah 8 satuan. Nah, 12 juga dijabarkan lagi menjadi 10-an ditambah 2 satuan. Kemudian kita kurangi. Pertama kita kurang bagian belakang dulu ya. 8 satuan dikurang 2 satuan, maka menjadi 6 satuan. Kemudian 20-an dikurang 10-an, maka menjadi 10-an. Nah, hasil pengurangan dari 28 dikurang 12 yaitu 16. Nah, untuk halaman 22 dan 23, teman-teman kerjakan seperti yang tadi sudah Miss jelaskan ya. Di sini karena tulisan puluhan dan satuannya sudah dituliskan, jadi teman-teman tinggal mengisinya dengan angkanya saja ya. Ini akan lebih mudah teman-teman. Sekarang silahkan teman-teman kerjakan ya. Boleh dibantu oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah teman-teman. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar ini menunjukkan Udin yang sedang melakukan gerakan guling ke depan. Nah, jadi rumah Udin itu sangat bersih dan rapi teman-teman. Teman-temannya suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih guling ke depan. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampaknya mudah, namun melakukannya harus benar teman-teman. Mereka meminta bantuan Ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin memberi petunjuk cara melakukan guling ke depan. Pertama-tama, Ayah Udin mengajak mereka semua untuk melakukan pemanasan. Pemanasan itu penting ya teman-teman, agar otot-otot menjadi lentur. Nah, berikut ini merupakan urutan gerakan guling ke depan. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang ada pada layar ya. Sekarang Miss akan menampilkan video mengenai cara melakukan guling ke depan. Teman-teman silahkan disimak videonya ya. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa melakukan gerakan tersebut?
Nah, jika teman-teman melakukan gerakan tersebut di rumah, teman-teman harus diawasi oleh orang tua atau orang dewasa ya. Jangan lakukannya sendiri karena bisa berbahaya. Nah, teman-teman, saat ayah Udin memberikan petunjuk, Udin memperhatikannya. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Sekarang coba teman-teman perhatikan teks percakapan antara Udin dan ayahnya. Nah, teman-teman juga perhatikan ya cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan oleh ayah. Udin, ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Ayah, pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kemudian kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Udin, baik ayah, terima kasih atas petunjuknya. Jadi teman-teman, jawaban dari ayah Udin termasuk kalimat petunjuk ya. Karena ayah Udin memberikan petunjuk cara melakukan gerakan melompat. Kemudian pada akhir Udin mengucapkan terima kasih kepada ayahnya atas petunjuknya. Nah, terima kasih yang diucapkan Udin kepada ayahnya merupakan kalimat tanggapan. Tanggapan atas petunjuk yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian pada halaman 26, teman-teman diminta untuk menuliskan kalimat tanggapan dari petunjuk-petunjuk yang ada. Nah, di sini nomor 1 sampai nomor 5 ada kalimat petunjuk. Teman-teman ditugaskan untuk menuliskan kalimat tanggapannya. Nah, nomor 1, petunjuknya membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Nah, teman-teman, tanggapan teman-teman atau jawaban teman-teman ketika diberitahu petunjuk ini, maka teman-teman menjawabnya seperti apa? Silahkan teman-teman tuliskan jawabannya pada kolom yang tersedia ya. Jika teman-teman bingung, teman-teman boleh bertanya kepada orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah teman-teman. Selesai berolahraga, Udin dan teman-temannya bermain musik. Mereka memainkan alat musik marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Nah, teman-teman silahkan melihat gambar berikut untuk melihat petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Yang pertama ada cara memainkan marakas. Nah, caranya goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Jadi, teman-teman goyangkannya dengan kuat ya atau dengan kencang, maka bunyinya juga akan kuat. Kemudian, jika teman-teman menggoyangkannya dengan lemah atau dengan perlahan, maka bunyi yang dihasilkan juga lemah atau pelan. Untuk rebana, teman-teman bisa memukul rebana pada bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat atau yang keras. Kemudian, untuk menghasilkan suara rebana yang lemah atau yang pelan, maka teman-teman bisa memukul rebana pada bagian pinggirnya. Nah, teman-teman, seperti itu cara memainkan marakas dan rebana untuk mendapatkan bunyi yang keras atau yang kuat dan bunyi yang pelan atau bunyi yang lemah. Nah, teman-teman, petunjuk
Untuk memainkan alat musik, marakas dan rebana tadi merupakan materi terakhir kita hari ini. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Nah, teman-teman sudah menyelesaikan pembelajaran ketiga dan keempat pada tema 6, subtema 1. Besok kita akan belajar tematik lagi dan kita akan membahas masih pada tema 6, subtema 1 dan kita akan belajar pembelajaran kelima dan keenam. Oke teman-teman, boleh diselesaikan tugas-tugasnya dan Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok ya teman-teman.